saya jawab. Jadi Iya, jawab, artinya silakan. murid Yesus Iya. tidak percaya perkataan Yesus di Matius 16 ayat 21. Aku akan ke Yerusalem, saya akan mati dan akan bangkit. Ketika genap itu nubuatan Yesus. Perkataan di Matius 16:21 ada nubuatan. Nubuatan Yesus kepada murid-muridnya, saya akan ke Yerusalem, mendapat aniaya, akan mati, tapi pada hari ketiga akan bangkit. Nah, ketika Yesus benar-benar bangkit, murid-muridnya nggak percaya. Itu hantu. Iya. Makanya, Lalu yang saya tanya dulu, aku izin pamit dulu. Yang saya tanya itu, apakah tubuh kemuliaan itu berlubang-lubang seperti itu kah? Yang Anda maksud tubuh kemuliaan, ada bekas paku, ada bekas tusukan di lambung. Izin aku Apa mau seperti itu tubuh kemuliaan? izin dulu dok, izin dulu ya Mas Ben, Uni Rifa, aku pamit dulu. Aku pamit Silakan dulu. bertanya-tanya Pak Andi. Aku mau pamit dulu bang. Cuma saya tanya, kalian kan nggak bisa jawab juga. Jadi siap bertanya dengan dalil, jangan dengan asumsi ya. Ya itu tadi. Terakhir sebentar. Itu kan udah Terakhir nih. dijawab bang. Terakhir, tubuh asli Yesus kemana? Yang pernah dia pakai makan di muka bumi, yang pernah dia makan DAB di siapa yang ubah? Di 1 Korintus 5 ayat 51 sampai 50. Iya, kalau dia diubah itu aslinya kemana? Seketika. Anaknya Bunda Maria kemana? Hilang. Daging sama sekala. Oke, baik, hilang. Sekali tidak berguna. Oke, tubuh aslinya Yesus hilang. Anaknya Bunda Maria yang asli udah hilang ya. Pertanyaannya lagi, setelah diubahkan, dengerin dulu, setelah diubahkan, apakah masih berjenis kelamin laki-laki? Baik, laki-laki. Laki-laki, baik, terima kasih. Aku pamit dulu ya. Aku ada tamu. Mempelai laki-laki. Iya. Tertulis mempelai laki-laki. Yang itu tadi coba jawab pertanyaan saya. Jadi tubuh kemuliaan itu berlubang-lubang seperti itu ya? Ada bekas paku, ada bekas tusukan gitu ya tubuh kemuliaannya. Pak Ben, saya jawab Pak Ben. Silakan jawab. Pak Ben. Jadi ketika Yesus mengatakan nubuatan itu kepada muridnya, mereka percaya, mereka tidak percaya, makanya Yesus menampakkan tubuh yang bangkit selagi di dunia dia memang sudah mulia ya, sudah bangkit, tetapi bukan tubuh kemuliaan yang bisa masuk surga. Terbukti. Katanya tadi dibangkitkannya dengan tubuh kemuliaan. Gimana sih? Kok jadi beda lagi ini jawabannya? Bingung ini saya. Di mana saya jawab Pak? Bapak jangan bingung. Minta maaf Pak. Saya jawab Pak. Begini Pak. Ketika Yesus mengubah air jadi anggur, lalu orang yang meminumnya itu apa rasa air atau rasa anggur Pak? Enggak, saya nggak tanya anggur. Saya tanya. Bentar, saya nggak tanya anggur sama air. Saya tanya, katanya tadi dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Pertanyaannya, ternyata yang diklaim sebagai dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan itu ternyata masih tangannya berlubang, lambungnya bocor. Itu kayak dengan tubuh kemuliaan. Gini Pak, sabar Pak. Saya jawab dengan tenang Pak ya, Pak. Ini saya bawa pertama, saya bawa abang-abang ini bahwa kalau Yesus mengubah air jadi anggur, saat itu orang meminumnya bukan rasa air lagi tetapi rasa anggur. Lalu yang Pak bilang tangannya lubang itu caranya Tuhan untuk menjelaskan kepada murid-murid saat itu yang mereka tidak percaya bahwa Yesus itu benar-benar Yesus. Mereka pikir itu hantu, maka kalau Pak tanya tentang tubuh yang asli gimana ya tidak bisa karena sudah diubahkan. Berarti benar ya, tubuh kemuliaannya itu yang bolong tangannya, yang bocor lambungnya itu ya, benar ya? Ini Pak Ben, bentar dulu Pak Ben ini dia hanya bertanya sekitar ini hanya untuk mendiskreditkan sebetulnya. Ini hanya seputar ini. Gini loh. Hanya karena begini di seputar-putar ini aja udah dijelaskan bahwa itu Yesus hanya menunjukkan untuk memberi tahu kepada murid-muridnya yang tadi Thomas yang tidak percaya itu supaya dia percaya. Makanya Yesus berkata kepada Thomas bahwa betapa bahagianya orang yang tidak melihat aku namun percaya. Termasuk Pak Ben yang tidak melihat.
Enggak gini loh, dengerin. Ini ada hubungannya dengan statement salah seorang pendeta HTD. Jadi ketika Anda mengatakan bahwasanya dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan, ternyata tubuh kemuliaan itu termasuk yang tangannya bolong, lambungnya bocor, dan terangkat dengan tubuh itu juga. Dan HTD pernah bilang juga, memang di atas itu ya seperti itu tubuhnya, tangannya bolong, lambungnya bocor. Itulah tubuh kemuliaan. Benar nggak seperti itu? Baik, saya bantu jawab ya. Jadi artinya saya kan jawab data ini. Saya jawab data. Jadi datanya kan ada. Yesus udah jelas mengatakan ke muridnya langsung, saya akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Mereka tidak percaya ketika memang benar-benar bangkit dari antara orang mati. Ketika Yesus bangkit dari orang mati, mereka tidak mengenal Yesus. Tapi ketika Yesus membukakan mata mereka untuk melihat, oh itu Yesus. Tetapi walaupun Maria Magdalena dan Maria yang lain melihat, yang lain masih ragu. Lalu Yesus masuk ke rumah itu kepada murid-murid yang lain kecuali Thomas. Yang lain sudah percaya, tapi Thomas nggak percaya juga. Padahal perkataan Yesus langsung. Sebelum saya lihat paku yang di tangannya, saya nggak percaya katanya. Padahal Yesus nggak memperlihatkan sebenarnya, udah percaya. Artinya setelah Yesus bangkit dari kubur, selama 40 hari dia masih perkenalkan atau menampakkan diri kepada murid-murid pengikut yang lain. Pertanyaan Bapak adalah, waktu dia terangkat di hadapan murid-murid ke sorga, ya kan? Apakah tubuh kemuliaan? Bapak kan mau data. Nah, jadi sampai sekarang data yang kami tampilkan kan tidak memuaskan hati Bapak, harus tertulis. Gini Pak Adi, kan kalian bilang bahwa sejak dibangkitkan itu sudah dengan tubuh kemuliaan. Makanya ketika Bang Handi bilang, mana jasadnya? Oh, udah nggak ada, udah dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Ternyata tubuh kemuliaan itu masih tangannya bolong, lambungnya bocor. Artinya tubuh kemuliaan yang dipakai itu adalah tubuh kemuliaan seperti yang sebelum dia meninggal. Apakah seperti itu yang dimaksud dengan tubuh kemuliaan? Kan jadi pertanyaan aneh ini akhirnya. Oke, kayak datanya gitu namanya tubuh kemuliaan? Datanya belum saya baca tentang itu, tapi yang saya tahu adalah ketika Yesus bangkit dari kubur, menampakkan diri ke Maria Magdalena pertama kali, maka Maria Magdalena dikatakan, aku udah melihat Tuhan. Katakanlah kepada saudara-saudara yang lain bahwa dia udah bangkit, ya. Tetapi sudah tahu ada yang masih ragu dan bimbang, itu Thomas. Perkataan Thomas itu Tuhan tahu ya, karena dia Tuhan ya. Jadi makanya dia sengaja menjumpai murid-murid plus Thomas. Nah, hai Thomas, lihatlah tanganku katanya. Walaupun sebenarnya nggak diperlihatkan, Thomas sudah percaya, ya Tuhan dan Allahku. Itu kan kata Thomas. Gitu. Tetapi setelah bangkit dari kubur, masih ada 40 hari lagi Yesus menampakkan diri dengan tubuh yang baru bangkit. Tetapi yang saya pahami, ini yang saya pahami ya dengan data-data, setelah di Kisah Rasul 1, saya bacakan datanya, Kisah Para Rasul 1 ayat 11, saya bacakan, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi murid-muridnya melihat naik ke surga. Jadi pola pikir dan keyakinan saya dengan akal budi saya bahwa ada tubuh jasmani, ada tubuh surgawi. Kalau Yesus naik ke surga pasti memakai tubuh surgawi. Seirama dengan 1 Korintus 15 mulai 51 sampai 54 bahwa semua tubuh, tidak semua orang mati tetapi akan diubahkan seketika. Itu. Jadi kalau tidak memiliki tubuh kemuliaan tidak akan bisa masuk surga. Itu maksud saya. Demikian dengan data-data yang saya pahami. Tapi kalau teman-teman ada data silakan tanpa asumsi. Ya, kita nggak mau asumsi tapi data tertulis di mana. Silakan Pak. Kan kalian tadi bilang dibangkitkannya udah dirubah menjadi tubuh kemuliaan. Makanya ketika Bang Hani tanya, di mana tubuh aslinya sebelumnya? Oh, udah dirubah jadi tubuh kemuliaan. Loh, ternyata tubuh kemuliaan itu masih bolong loh tangannya.
masih bocor. Sudah dijawab, lambungnya. Susah dijawab Pak Anton. Iya, Pak Anton makanya. bilang air menjadi anggur. Kalau sudah air sudah jadi anggur, apakah masih ada air? Ya, iya. Sudah dikatakan Pak Anton, tapi Bapak nggak bisa jawab. Iya, saya nggak tanya kemana tubuh aslinya. Yang saya tanyakan, apakah model seperti itukah yang namanya tubuh kemuliaan? Tangan bolong, lambung bocor. Berarti benar yang dikatakan HTD. Ditata di surga pun masih bolong tangannya. Pertanyaan sederhana. Pertanyaan sederhana. Tuhan itu maha kuasa enggak? Tuhan itu maha kuasa enggak? Tuhan maha kuasa karena nggak bisa mati. Kalau mati bukan Tuhan, meskipun cuma sedetik. Itu pasti bukan Tuhan. Kalau dia maha kuasa, Loh, iya. Kalau dia maha kuasa, dalam sedetik itu pun dia bisa berubah. Di mana dikatakan itu berubah? Coba tunjukkan dalilnya. Nah, ini dari tadi kita udah sampai. Saya kejar kamu. Kamu jangan eksekutif di depanan nih. Tidak bakal selamat kamu kalau eksekutif di depanan nih. Susah pengertiannya. Susah. Dirubah, di bawah arah ke sini, dia tidak mengerti. Dia bilang eksegesi. Susah. Tadi kita kasih gimana dikatakan dia berubah? Dalilnya itu bukan harus tubuh kemuliaan, harus dinyatakan, harus dalam ayatnya. Harus tertulis seperti itu, tapi dia tidak memberikan suatu pemahaman yang secara meluas. Inilah. Ini loh, bahkan kalian ya. Ini berapa orang udah? 3 orang, 4 orang. Saya minta satu aja dalil bahwasanya dia naik atau dia angkat dengan tubuh kemuliaan itu kalian nggak bisa sampai detik ini. Padahal kalian sudah ngomong tentang tubuh kemuliaan dengan segala eksekutifnya. Nggak ada dalil pertanyaan itu dengan data tapi tidak dipahami, Pak. Sudah diterangkan tapi nggak dipahami. Tapi nggak harus paham, Pak. Itu dia. Paham kan? Nggak harus. Udah kami jawab. Kalaupun nggak mengerti nggak apa-apa, Pak. Karena kita kan tidak apa-apa, Pak. Ya, ada data, tapi data yang kami tampilkan sudah, itulah yang tertulis dan mengatakan yang Anda tampilkan dalam Korintus itu bahwasanya ada tubuh jasmani, ada tubuh rohani, tapi sama sekali tidak menunjukkan bahwasanya dia diangkat atau dia naik itu dengan tubuh kemuliaan seperti klaim kalian sejak awal. Baik. Kalian klaim. Ini terakhir. Ya, silakan. Ada tubuh jasmani, ada tubuh sorgawi. Tubuh jasmani itu fisik ini hanya berlaku di dunia ini, itu tubuh jasmani. Tapi ada tubuh sorgawi, ada tubuh duniawi berlaku di dunia, ada tubuh sorgawi berlaku di sorga. Tetapi kalau Bapak nggak mau menerima, kalau Bapak bertanya harus jawabannya seperti yang ada di pikiran Bapak, tidak akan bisa, Pak. Bukan masalah nggak mau menerima. Lanjut, Pak Neplos. Gini. Selain satu, nggak ada dalilnya bahwasanya dia terangkat atau naik dengan tubuh kemuliaan. Kedua, ketika Anda mengatakan, oh dia dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan, lu ternyata tubuh kemuliaannya masih compang-camping, tangannya bolong, lambungnya bocor. Terus tiba-tiba Anda bilang, oh itu tangannya bolong. Silakan. Coba tulis ya, kan di mana ayatnya tangannya bolong. Tampilkan ketika, datanya. Kita mau bentar, ketika muridnya mencucukkan tangannya di lukanya. Di mana disucukkan? Coba, ada kan? Silakan. Mencucukkan di lukanya. Tampilkan datanya, Pak. Tampilkan. Ya, kan Bapak mau data. Bentar. Aku mau data. Oh ya, bentar nanti saya tampilkan. Bentar, saya kebetulan nggak mau. Tapi kan benar. Ketika muridnya mencucukkan di lukanya untuk mengetahui, oh iya benar ini adalah itu. Oh ya, oke, silakan lanjutkan. Oke. Silakan lanjutkan bahwasanya dia memang benar-benar atau terangkat atau naik dengan tubuh kemuliaan. Ada nggak data tangan yang bolong mana? Tangan yang bolong mana? Tangan yang bolong itu mana? Silakan. Lambungnya bolong nggak bekas tusukan? Lambungnya bolong nggak? Mana ayatnya, tuliskan. Saya mau data. Oke, setelah Yesus bangkit. Jadi memang kawan-kawan kita tidak bisa memaksa. Halo, Pak Adi. Shalom. Apa? Shalom saudaraku, silakan saudaraku. Shalom. Shalom saudaraku, shalom. Shalom saudaraku. Tidur ya hostnya. Pak Neplos, sorry.
Siap. Pak Nefros lagi, Bu. Salam. Salam saudaraku semuanya. Oke, sebentar saya baca. Shalom saudaraku, silakan saudaraku ya. Sebentar Baiklah. Pak Bu Rifa. Karena sudah menunjukkan pukul 3 di sini. Di mana Bapak? Di Ibu-ibu. Salam. Shalom. Salam. Bapak-bapak, ibu-ibu, waktu sudah menunjukkan pukul 3. Salam. Salam. Silakan saudaraku, silakan dilanjut lagi saudaraku. diskusi. Oke, saya baca satu data Yang baik ya saudaraku. yang membantu Pak Ben tadi. Unit bisa bacain John 20:27. Unit bisa minta tolong bacain John 20 ayat 27. Oke, saya baca. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lembungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab, ya Tuhan, ya Allahku. Apakah Thomas mencucukkan tangannya? Taruhlah jarimu di sini. Apakah dia menaruh jarinya? Silakan. Jadi ada tertulis memang, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganmu. 20:25. Ulurkanlah Coba tanganmu dari dan ayat 25. dalam lembungku. Dan jangan engkau Coba tidak baca percaya. dari ayat 25. Apakah dicucukkan lambungnya? Bentar, santai. Baca dari ayat 25. Iya. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum bekas aku paku. mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Itu kan perkataan Thomas. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan janganlah engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Apakah Thomas Taruhlah tanganmu di sini. Cucukkan, meskipun Thomas, sabar. Taruhlah jarimu di sini, di bekas paku, Ya. di bekas paku ya. Cucukkanlah juga di Apakah lambungku. dicucukkan? Apakah ditaruh? Meskipun Thomas nggak mencucukkan, apa berarti Yesus bohong bahwasanya itu adalah bekas luka? Artinya tidak Apakah ada tertulis. iya? Tidak ada tertulis ya, bentar. tapi dipahami. Apakah Kan Bapak pahami. ketika dia mengatakan taruhlah di lambungku, berarti kan ada bekas luka di situ agar Thomas mencucukkan, meskipun Thomas tidak mencucukkan, bener nggak? Itu kan pemahaman Bapak. Bener nggak? Tapi tertulis tangannya bolong di mana? Bekas paku. Dia bilang apa? Bekas paku. Bekas paku belum tentu bolong. Dari mana Anda mengatakan? Emangnya waktu di paku tangannya nggak bolong? Bekas tusbol atau paku? Waktu di paku tangannya bolong nggak? Ayo. Kan nggak tertulis bolong kan? Nggak tertulis bolong. Kan mau data. Aku kan mau data. Waktu dia di paku tangannya bolong kan atau Bapak tidak? menghendaki data. Kan Kata gitu. bolong tidak ada tertulis. Kata Memang. bolong tidak ada tertulis. Kan Kata aku mau Pak agar Adi, Bapak juga Pak Adi, seperti Pak Adi, Bapak menghendaki kan? Sebentar Pak. Pak Adi, Karena dia menghendaki data. Ini saya pun daripada menghendaki data. begini Pak, daripada semakin parah, karena begini Pak ya, bukan berarti yang tidak tertulis itu tidak pernah terjadi. Kalau Bapak membuat satu prinsip bahwa yang tidak tertulis tidak pernah terjadi, pertanyaan saya, Yesus itu pernah buang air besar nggak? Nah, jadi gini Pak, artinya tadi kami Bukan udah jadi gini, terangkan Pak. Pernah atau tidak, Pak, menurut kemuliaan. Bapak? Data-data udah kami lakukan, nggak mau dia, harus yang tertulis seperti yang dikehendakinya. Artinya kembali saya ajukan ke beliau, kata bolong di mana? Kan harus tertulis. Nah, seperti itulah Pak. Oh, jadi beliau bekas tadi paku itu bertanya, cuma luka ya? Oh, berarti kami udah gini jawab. aja, Kami udah jawab. Padi. Berarti tubuh kemuliaan itu ada bekas-bekas gituan ya? Ya. Saya udah jawab tadi Pak. Jadi Ya, makanya saya tanya. yang Sebenarnya, oke, saya Saya ikuti setuju. logika Bekas Anda. paku itu ada. Saya jawab, bekas paku itu ada bukan berarti bolong. Satu. Oh ya, berarti ada luka-luka Karena gitu ya? tidak tertulis
Ya, oke. Sebenarnya Luka belum tentu bolong kan? Sebenarnya bolong, Ya, Pak. sebentar, Kalau kita sebentar merujuk dulu. ke film The Crucified itu kan Jangan film lihat yang film, Pak. enggak, Jangan itu lihat kan film kita yang data. bahkan Kita sudah diskusi diverifikasi. data, Pak Neplos. Iya. Neplos kita mau data. Maksud, Karena Bapak Ben kan mau paham, data. paham. Oh iya, silakan, Harus data. silakan. Kita mau data. Soalnya Jangan katanya. saya pernah nonton filmnya, Pak. Waktu Yesus Ya. datang dengan tubuh kemuliaan, tangannya bolong, Pak. Ya. Serius lah. Ya betul. Dari Nah. makanya aku bilang kita Iya. ada data tertulis, jangan kata-katanya. Saya setuju Pak Ben, ada tertulis. Tapi kami udah jawab tadi, Pak Anton udah ngomong tadi, air jadi anggur. Jadi kalau sudah minum anggur kan nggak ada air, tapi nggak pas seperti itu, nggak apa-apa, nggak harus pas. Jadi gitu tadi Pak. Jadi menurut Makanya maksud saya gini loh. ketika Yesus sebentar, saya maksud belum saya siap, gini Pak. loh. Makanya Oh, waktu silakan. Yesus menampakkan diri, Ya. tucuklah tanganmu ke sini, itu katanya itu masih ada waktu Yesus 40 hari menampakkan diri kepada murid-murid. Ini saya loh, pendapat saya dengan data itu berarti tubuh Betul, kemuliaan yang masuk ke surga nanti belum itu. Tetapi kalau ada pendapat orang, saya kan nggak membatasi pendapat orang ya. Saya berpendapat sesuai Katanya, tertulis. bentar, dikit, saya potong dikit. Anastasi. Jadi Saya- gini, Pak, dalam bahasa Katanya tadi Yunani, dibangkitkannya sudah dengan tubuh kemuliaan. Gimana sih? Kok masih ada tubuh kemuliaan? Kok jadi ini bilangnya tidak ada tubuh kemuliaan nunggu di surga Makanya nanti? saya jawab Ini dengan data. Ini kan pertentangan saya. ini. Saya yang menjawab ini. Ini kan fakta yang saya kata berdasarkan ayat ini. Saya lihat bahwa tubuh kemuliaan itu sebenarnya itu tiket untuk masuk surga. Itu aja lah dasar-dasarnya. Tiket. Kalau dia tidak memiliki tubuh kemuliaan, dia bisa masuk bangkitnya surga. Yesus dari kematian, Pak. Bukan. Kalau soal Bangkitnya Yesus kematian itu di hari ketiga, itu enggak, aku Bapak berdasarkan gini dulu. fakta, Pak. Bapak Berdasarkan kalau dalam fakta. original teksnya itu kan faktanya dalam original teks itu anastasi. Anastasi itu bicara soal hal-hal yang rohania gitu ya. Jadi kalau dibilang hal rohani bangkit di berarti hari tidak ketiga kasat mata dia kan? menggunakan kata Rohani anastasi. kan tidak kasat mata, Pak. Jadi saya setuju. Kalau memang aslinya rohania, kalau berarti tidak nggak bisa kasat mata, kelihatan dengan mata. Sebentar. Pak. Oke, silakan. Jadi gini, Pak. Enggak, gini. Saya paham, Pak. Saya paham itu mau arahnya kemana. Tapi kalau Bapak bilang tidak kasat mata, Bapak jangan mendustai bahwa ada orang-orang bahkan sampai sekarang yang bertemu dengan Yesus, gitu loh. Jadi jangan dikatakan bahwa rohaniah itu, hal-hal yang rohani itu tidak pernah bisa didapati oleh orang begitu, lewat penglihatan, gitu loh. Bahkan bahkan Paulus saja bisa begitu loh melihat Yesus dalam penglihatan. Jadi yang menjadi pertanyaan Bang Ben itu kan di dalam tubuh kemuliaan itu tangannya bolong atau tidak, gitu loh. Baik, saya jawab Mungkin ya, gitu ya, Jawab. Bang Ben. Jadi saya jawab dengan konteksnya ini Artinya kan ada jelas, luka Pak. kan di tubuh kemuliaan. Sebentar saya jawab. Sebentar Pak Ben. Saya mau jawab Pak Neplos. Yang melihat Yesus zaman sekarang atau ini ada ayat berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka melihat Allah. Ya, itu konteksnya beda. Tapi dalam konteks ini dia makan ikan goreng, dia langsung berhadapan muka dengan muka secara kasat mata. Dalam konteks ini bahwa dia fisik bukan roh. Ya, bukan roh dalam konteks ini ya, dalam konteks. Kita Bapak diskusi tahu nggak, Pak? dengan data, Pak. Saya pernah bertanya itu langsung sama Pak Pendeta. Iya, saya bertanya sama Pak Pendeta langsung. Saya tanya begini, mudah-mudahan Bapak bisa jawab ya. Pada saat Yesus menampakkan diri selama 40 hari dengan murid-muridnya, dia datang itu secara tiba-tiba atau lewat proses orang pada umumnya gitu, berjalan, ngetok pintu, atau tiba-tiba dia langsung blep. Soalnya para murid itu menutup jendela, menutup pintu. Masalahnya menutup semua ruang-ruang di mana orang bisa masuk. Tiba-tiba Yesus hadir. Menurut Bapak itu bagaimana tuh secara teknis? Baik. Saya Silakan. jawab dengan data. Kisah Rasul 1 ayat 43. Kisah Rasul 1 ayat 3 saya bacakan. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan sorga. Jelas dalam konteks ini dia bukan tiba-tiba. Ya, bukan tiba-tiba dalam konteks. Karena selama 40 hari berulang-ulang mengajar tentang kerajaan sorga. Ya, ini konteksnya ya. Lalu memang konteks tadi, di Yohanes tadi memang tiba-tiba dia, kunci tertutup, dia bisa masuk. Itu gimana caranya?
Makanya dibilang orang yang suci hatinya akan melihat Allah. Ya, Berarti rohani atau jasmani? Jadi kalau Tuhan berkenan memperlihatkan dirinya, hanya orang yang suci hatinya yang bisa melihat. Dalam konteks itu kan dia ada daging. Ya kan? Ada daging. Makanya diperlihatkan. Kalau dia roh, tidak bisa dilihat. Kecuali mendapat karunia penglihatan. Seperti kesaksian Pak Nepos itu sampai sekarang juga ada orang, tapi orang tertentu, nggak semua umum gitu. Itu yang saya tahu dengan data. Tapi kalau ada pendeta-pendeta yang sudah masuk surga, naik surga, turun surga, ya saya nggak tahu Pak ya. Itu kan pengakuan dia pribadi. Sering naik turun surga katanya. Ada yang mengaku bahwa dia pernah ke surga. Ya saya tidak ya. Apa yang saya pahami yang tertulis Pak. Saya belum pernah ke surga gitu. Tapi yang saya tahu, surga itu tempatnya Allah berada. Yang saya pahami, surga itu ada dua. Surga tempat Allah berada di alam roh. Nanti ada surga yang turun dari orang alam roh yang bisa melihat Yesus. Dunia. Gimana? Oke, yang bisa melihat Yesus itu hanyalah orang-orang suci ya. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena dia akan melihat Allah. Akan, ya, ada kata akan. Akan melihat Yesus ya. Baik. Ya. Pertanyaan saya adalah pada saat Paulus bertemu dengan Yesus, hatinya sudah suci atau belum? Baik. Kalau itu konteksnya Yesus sudah di surga kan? Yesuslah yang memperlihatkan dirinya. Ya. Memperlihatkan. Kok ada lagi alasannya, Pak? Jadi ya, ada konteks. Syaratnya kan begini. Syaratnya begini, Pak Lihat Dokter. konteksnya. Lihat konteks. Saya bilang lihat konteks, Pak. Ya. Jadi jangan disamakan semuanya. Ketika saya ngomong tadi burung gagak diutus untuk apa? Langsung Pak Andi marah-marah, ya kan? Burung gagak adalah diutus. Apakah burung gagak utusan untuk Kabil? Apakah utusan? Saya bilang langsung marah, kan gitu. Jadi jangan disamakan kata utusan di Al-Quran mau utusan di Bibel. Ada konteksnya Pak. Kalau ada konteks, baru kita fair bicaranya. Jadi burung gagak diutus Allah Subhanahu Wa Taala kepada Kabil. Ada ayatnya. Pak Handi nggak tahu ayatnya itu. Baik. Begini ya. Berarti kesimpulannya adalah orang yang tidak suci hatinya, bahkan sangat kotor sekali, dia bisa melihat Yesus ketika Yesus menampakkan dirinya, betul? Yesus berkenan diperlihatkan. Oke, jadi berkenan. Tuhan itu bisa. Oke, kalau Yesus berkenan ya, catat. Kalau Yesus berkenan, ya. Adakah yang hatinya suci, bersih, Yesus tidak berkenan, tapi dia bisa melihat Yesus? Ada nggak? Kalau suci hatinya akan melihat. Itu kan firman. Akan. Ada kata akan, ya. Bukan pasti ya. Otomatis. Bukan otomatis, kan ada kata akan, Pak. Ya, akan itu kalau Tuhan berkenan, betul? Bisa juga, ya. Artinya suci atau tidaknya kalau Tuhan berkenan, siapapun bisa melihat, betul? Bisa. Ya, maka ya sudah lanjut lagi diskusinya bahwa ya lanjut lagi lah. Siap Pak Neplos. Diskusi kita belum siap tadi ya di Wahyu. Oke, kayaknya kita lanjut aja nanti Pak Dokter. Gimana? Atau sudah hang, jadi udah lelah otaknya. Oke, enggak apa-apa. Udah kelamaan. Bukan udah hang, mustahil saya hang Pak kalau hanya diskusi seperti ini gitu. Kalau hang kita lanjut. Jadi, Yesus bisa dikenal oleh Yesus sendiri. Itu lanjut tidak lanjut bukan soal hang dan tidak hang otak Pak. Silakan tapi soal gara-gara itu tadi Pak Hendi masuk. Jadi Pak Ben saya sangat suka dengan Pak Hendi. Ada tertulis di mana? Saya suka itu. Jadi Yesus, Pak Nepos ngomong, Yesus hanya bisa dikenal kalau Yesus sendiri memperkenalkan dirinya. Ya sudah. Bapak suka begitu ya? Bapak suka kalau ada tertulis ya? Baik. Di mana tertulis Yesus pernah buang air besar? Baik. Siapa bilang Yesus buang air besar? Berarti Yesus tidak pernah buang air besar karena tidak tertulis, betul? Siapa bilang Yesus buang air besar? Tidak ada yang bilang. Tidak ada. Jadi kalau tidak ada jangan tanya Pak. Seperti Pak Handi ditanya yang nggak ada. Yang ada aja tanya Pak. Oh, yang ada saja Pak ya? Iya. Yang ada aja lah tanya. Yang nggak ada jangan ditanya Pak. Ya. Termasuk apakah Yesus bernapas atau tidak? Kan Yesus nggak ada tertulis bernapas. Oh ada. Yesus bernapas di Yohanes 20 ayat. Oh iya. 22. Siap, saya bacakan Yohanes 20. Nah, ada datanya. Nah, ini dia. Iya. Nah, jadi kalau ada tertulis saya tahu ya. Yohanes sebentar. Yohanes 20 ayat 22. Saya bacakan. Yohanes berapa ya? Yohanes 20.
Yohanes 9 ayat 20 ya. Sebentar. Saya lari kalau ketemu begal, guys. Baru saya lari. Selama bukan begal, ngapain lari? 9. Kalau Anda bilang saya lari berarti terimalah Roh Kudus. Pak Adi begal. Yohanes Ya, 20 lanjut. ya. Sebentar. Yohanes 20 ayat Yohanes 20 ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Hembus, itu kan napas ya. No, menghembusi mereka dan terima Roh Kudus. Roh Kudus itu udara gitu maksudnya. Lanjut lah, Pak. Oksigen ya. Napas. Baru tahu Roh Kudus itu Napas oksigen. kehidupan. Ya, terimalah Roh Kudus. Nah, lalu mereka menghembusinya, ya. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jadi Yesus menghembus. Jadi napas kan? Betul nggak? Nefes, ya nefes. Napas, betul nggak? Kalau dihembus gimana? Ya. Bapak Nepros coba menghembus balon. Hembus balon pakai napas kan? Tergantung, Pak. Saya menghembus pakai hidung atau pakai mulut? Yang mana dulu nih? Oke, terserah. Yang penting napas, angin, ya. Napas Nah, angin. kalau pakai hidung dia nggak Serius, tapi apa gini dia. topik kita? Apa Gitu dia. topik kita? Kalau pakai hidung, gini. Gitu, Pak. Kalau pakai hidung, Pak. Oke, serius Pak Nepros, apa topiknya ini? Kasihan netizen. Oh, jadi 38. Siap. iya makanya oksigen, Roh Kudus berarti oksigen ya. Keren ya. Ya, Roh Kudus itu oksigen berarti ya. Baru tahu saya. Itu napas Allah. Napas Allah. Kejadian 2:38. Iya. Lalu Allah menghembuskan napas. Oh, dua ya, berarti pantesan berarti tiap hari saya bernapas pakai Roh Kudus berarti ya. Gitu ya. Napas kehidupan dihembuskan oleh Loh kan oksigen. Yesus Iya, menghembus napas. karena Loh, kan- Yesus mengutus Roh Kudus. Ya, Yesus mengutus Roh Bapak Kudus. tahu nggak, Pak? Salah Iya, satu dosa yang makanya tidak dia kan terampuni itu menghembuskan adalah Roh menghujat Roh Kudus Kudus. loh. Bapak sudah menghujat Roh Kudus itu. Dosa yang tidak terampuni itu, Pak, menghujat Roh Kudus. Bapak Tahu bilang artinya Roh Kudus itu menghujat? angin. Apa artinya Iya, tahu. menghujat? Apa artinya menghujat? Iya, memberikan pernyataan yang tidak Tahu nggak sesuai. arti menghujat? Iya, memberikan pernyataan yang tidak sesuai. Bukan itu menghujat. Jadi, Ya. iya itu bentuk Jadi tertulis hujatan. di mana? Kalau nggak Jadi- sesuai itu menghujat. Kalau tidak sesuai menghujat itu di mana datanya? Iya, jadi begini, kalau Bapak ada. bilang Roh Kudus itu adalah angin, sebentar dulu ya. Roh HaKodes atau Roh Kudus, terus atau namanya Holy Spirit Saya itu adalah tidak angin. bisa Bapak dapat dari mana? Saya tidak bisa angin. Saya bilang Roh Tadi Kudus Bapak itu bilang adalah iya loh. napas Allah. Bukan napas Allah. Napas Allah maksud saya. Jadi Bukan angin. Roh Kudus itu Oksigen, napas oksigen maksudnya Bang Nevlo. Allah. Yang bilang Oksigen. oksigen kan Pak Ben, bukan saya. Oksigen. Yang oksigen kan berarti? Pak Ben yang bilang oksigen. Yang saya bilang Roh Kudus itu napas Allah. Memangnya bernapas pakai apa? Bang Adi, emangnya bernapas pakai apa murid-muridnya? Kenapa? Nah, jadi Kenapa ini harus ada- pemahaman Pak Ben kan diarahkan supaya ke oksigen. Jadi Iya, jangan enggak, pahami. sebentar. Tadi kenapa membawa Roh Kudus? Karena saya bertanya, di mana tertulis Yesus bernafas? Ya, Nah, Bapak bilang Yesus menghembus. Kalau Yesus menghembus napas, berarti itu kan bernapas. Iya, yang dihembusnya apa, Oh Pak? iya, Kira-kira? makanya yang dihembuskan apa? Yang dihembusnya apa? Roh Kudus kan? Ya Roh Kudus. Jadi napas Yesus adalah Allah, Oke. makanya Roh Oke. Kudus itu napas Allah. Berarti Yesus tidak pernah bernafas menggunakan angin ya? Karena tidak Menggunakan tertulis. oksigen. Tidak tertulis. Tidak Roh tertulis. Kudus itu adalah napas Allah, makanya Yesus menghembuskan terimalah Roh Kudus. Iya, berarti Jadi kan nggak napas pernah bernapas Yesus itu pakai adalah oksigen. Roh Kudus sendiri. Maka saya bilang, Yohanes berapa itu? Yohanes 20 lah, ayat bukan berarti 22. yang tidak tertulis. Lanjut. Oke, serius topiknya apa kita, Pak? Apa topiknya? Tadi berkenan melanjutkan tentang Yesus. Ya, artinya begini, kita ambil dulu konklusinya bahwa bukan berarti yang tidak tertulis itu tidak pernah terjadi, gitu loh. Ya. Gitu aja. Jadi gini, Pak. Jadi kalau memang kan udah tertulis bahwa firman itu adalah Allah. Firman yang adalah Allah itu telah menjadi manusia. Jadi kalau telah menjadi manusia Di mana itu, Pak, firman adalah Allah? Di Yohanes 1 ayat 1? Iya. Itu Yohanes 1 ke ayat 1. kata siapa? Ya kata Tuhan kepada malaikat mengatakan kepada Yohanes. Tulisannya itu tinta merah atau bukan? Jadi itulah pemahaman orang Islam kalau dia merah apa tidak. Jadi firman itu sebelum ditulis
ya kan diucapkan kepada para nabi melalui penglihatan dan Para perumpamaan. nabi melalui Hosea 12 perumpamaan. ayat 11. Baik. Ada Baik. Hosea 12 Ya. ayat 14. Jadi ketika Baik, firman itu ternyata masih 2000 diucapkan belum tertulis, ya kan? Jadi jangan dibatasi Baik, yang tertulis baik. merah atau enggak. Baik, ternyata ribuan tahun sebelum Masehi itu sudah diungkapkan oleh era-era Platonis, Pak. Baik. Jadi Bapak kan memahaminya dengan pola pemahaman di luar Bible sendiri. Jadi Platonis itu saya nggak tahu apakah dia Tuhan, apa malaikat atau manusia. Dia filsuf. Homer Manusia kan? sama Berarti Philo. Plato, Pak. Adam lebih dulu dari dia. Adam lebih dulu dari dia kan? Adam lebih dulu dari Adam dia lebih dong. dulu dari dia kan? Nah, Iyalah. artinya sebelum Adam ada, Yesus sudah ada. Iya, Pak. Ya, itu kan. Jadi kita Terus? bahas Alkitab yang tertulis saja. Yang Jadi ayat yang tertulis itu ada dulu sebelum era Platonis atau setelah era Platonis, Pak? Platonis belum lahir sudah ada firman yang belum tertulis. Enggak, ayat Ya. yang menuliskan John pasal 1 ayat 1 sampai 3 itu loh. Adanya setelah era Platonis atau sebelum era Platonis? Mohon maaf, Platonis saya tidak tahu, tapi Yohanes murid Yesus yang 12 itu ada tertulis. Platonis saya nggak tahu siapa itu. Ada, Pak. Ya? Ada. Silakan. Itu sudah dikaji itu, bahkan ada apa namanya? Bukan karya ilmiah ya, saya bilang adalah referensinya itu. Bahwa sebenarnya yang dimaksudkan dalam faham Platonis itu pada mulanya adalah firman itu bersama-sama, pada mulanya adalah logos itu bersama-sama dengan theos, logos itu berasal dari theos itu. Tapi dalam Yohanes itu dirubah yang terakhir, firman itu adalah Allah, padahal harusnya kalau di era Platonis logos itu berasal dari theos gitu. Itu ribuan tahun Jadi bahkan kita sebelum pakai- Yohanes lahir. Coba diterjemahkan ke bahasa Indonesia kan ya. Saya orang Indonesia ngerti. Kalau kita diskusi, kalau saya tidak memahami bahasanya kan kita nggak nyambung. Jadi bahasa Indonesia LAI kan udah tertulis dengan terang benderang. Itu yang saya pahami dan masuk akal saya. Saya terangkan. Yohanes 1 ayat 1 itu pada mulanya adalah firman, itu ada di sorga. Itu di sorga. Firman itu bersama-sama dengan Allah, itu di sorga. Firman itu adalah Allah, itu di sorga. Selaras dengan 1 Yohanes 5 ayat 7. Di sorga ada Bapa, Firman, dan Roh Kudus, ketiganya satu. Jadi Bukan Yesus ya? pada mulanya firman itu di sorga. Bukan Yesus ya? Yesus belum. Firman bersama-sama dengan Allah itu di sorga. Ya, dan firman itu bukan Yesus adalah ya? Allah di sorga. Yohanes 1:14 baru firman yang ada di sorga, yang adalah Allah itu telah menjadi manusia, itulah anak tunggal Bapa bernama Yesus. Bernama Yesus ya. Jadi Yohanes 1 ayat 1 itu bukan merujuk kepada Yesus. Sebentar. Yohanes 1 ayat 1 itu firman yang ada di situ adalah Allah telah menjadi manusia. Kalau sudah telah menjadi manusia, itulah disebut Yesus. Kalau belum Ya, di 14-nya. menjadi manusia, masih tetap firman. Masih tetap firman, dia belum bernama ya. Belum bernama. Tapi setelah Belum bernama. menjadi manusia, dia telah menjadi manusia. Prosesnya gimana? Maka logikanya begini. Setelah genap waktunya, Allah Betul. mengutus anaknya lahir dari seorang perempuan. Betul. Nah, setelah lahir dari maka seorang logikanya, perempuan, baru bernama Yesus. Oke. Berarti kesimpulannya adalah Yesus manusia. Gitu saja, Pak. Telah Kenapa? menjadi manusia. Iya, Telah berarti menjadi Yesus adalah manusia. Iya, Yesus adalah manusia berarti. Maka saya bilang, pada mulanya kan itu firman. Firman adalah Allah di Yohanes 1 ayat 1. Yesus manusia Lalu, ada datanya enggak? Datanya ada. loh Bapak Yesus gimana manusia ada sih? datanya. Barusan Bapak yang ngomong sendiri, gimana ceritanya? Saya bilang Awalnya firman itu telah di sorga. menjadi manusia. Awalnya firman itu di sorga. Sebentar dong. Ya. Awalnya firman itu di sorga, Bapak bilang sebelum ada Yesus. Kan begitu ya. Lalu firman itu berubah jadi manusia, dinamai Yesus. Maka Yesus sama dengan manusia. Selesai kan, Pak? Itu pemahaman Bapak. Loh, jadi gimana ceritanya? Berarti firman tidak pernah jadi Itu manusia teman dong? Anda loh. Berarti firman tidak pernah jadi Bapak. manusia. Jadi artinya saya baca dulu 1 Yohanes silakan. 4, masih Yohanes ini begini, tulisan Yohanes begini yang Bang. diwahyukan. Tadi Bang Didi
Sebentar ya, datanya. 1 Yohanes 4 ayat Saya 1, 2, 3. berbicara tidak pakai data. Oke, saya Pantun baca. Kristen kah? 1 Yohanes Pantun 4 Kristen. ayat 1 Kita kasih sampai... kesempatan ke saya. Gimana Pak? Ya. Boleh saya baca? Saya Silakan, bacakan Pak. ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Artinya manusia telah datang, Yesus telah datang sebagai manusia. Selaras dengan Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Telah menjadi manusia, buktinya Galatia 4 ayat 4, setelah genap waktunya Allah mengutus anaknya lahir dari seorang perempuan. Lahir dari seorang perempuan itu di Lukas, sebentar. Lukas 1 ayat 30 sampai 33. Maria, engkau akan melahirkan Yesus, dia namanya anak Allah yang maha tinggi, dan kerajaannya cukup, Pak, kekal selama-lamanya. Belum siap aku betul, baik-baik terus. Tapi nggak ngerti nanti ceritanya. Jadi enggak, Yesus saya itu anak Allah, bukan anak biar Maria. saya ngerti, betul. Biar saya ngerti, saya tanya sama Bapak, Firman itu pernah nggak berubah jadi manusia? Pernah? Pernah. Menjadi manusia pernah? Iya. Berarti Firman manusia kan? Berubah menjadi manusia. Iya, manusia kan Yesus itu berarti. Menjadi manusia. Iya. Berarti Yesus manusia kan, Pak? Betul kan? Ya. Lalu? Enggak ada lalu, Pak. Selesai sudah. Yesus manusia. Nah, Ya manusia karena tidak pernah berubah jadi firman lagi, tetap manusia sampai hari ini. Enggak pernah berubah Tidak pernah berubah jadi firman lagi dia. Ya, itulah pemahaman Bapak kan? Hanya sebatas itu. Oh, enggak sih, Pak. Iya pemahaman kami sih. Jadi gini, oke. Boleh kita diskusi Al-Quran dulu, satu ayat dulu? Boleh? Silakan. Saya dulu. Silakan. Saya minta dulu, waktu dulu Bang. Bang, saya minta waktu Bang. Halo Bang, saya minta waktu. Halo Bang, saya minta waktu, bisa boleh? Enggak boleh, Pak. Oh, boleh, silakan, Pak. Silakan, Pak. Silakan. Nyoplos ini kita santai aja lah. Oh, ini udah tidur itu. Udah. Oke, silakan, Pak. Santai aja, Pak. Ya, santai, Pak. Yesus itu sebenarnya manusia. Kenapa dikatakan manusia? Karena dilahirkan oleh manusia. Jadi dari kecil sampai besar, sampai masa kerjanya, sampai selesai di kayu salib, sampai bangkit, sampai dikuburkan, itulah manusia. Tetapi setelah bangkit, itu kembali ke wujud Allahnya, karena memang dia berasal dari Allah. Makanya nama itu Allah sebenarnya itu. Dia kembali menjadi... berarti Lukas pasal 2 ayat 11 salah Bang ya, yang mengatakan Tuhan lahir di kota Daud itu salah ya Bang ya, karena manusia harusnya yang lahir di kota Daud. Coret Bang besok ayatnya Bang. Makasih. Begini, itu kan cara menyampaikan saja, tapi sebenarnya secara logika kan manusia dia. Manusia itu. Saya rasa Tuhan juga membuat saya akan Yesus itu. Kalau tidak manusia, dia tidak akan mati di kayu salib, Bang. Betul. Tidak akan mati. Betul. Lalu kemudian setelah itu dia menjadi manusia, firman lagi. Karena dari wujud Allah, dia kembali ke asalnya. Kembali menjadi firman ya. Tuhan, di Allah, Yesus ini sebenarnya. Kembali menjadi firman ya. Kembali menjadi firman. Menjadi firman ya. Iya. Oke. Kembali jadi firman. Oke, berarti Allah, firman bagaimana? Firman itu maksudnya firman kalau saya. Oke, berarti firman menjadi manusia itu 2 kali ya? 2 kali ya? 2 kali bagaimana? Loh, nanti kan dia datang lagi tuh. Oh tidak. Oh, dia nggak datang lagi? Dia datang tidak sebagai manusia lagi, Bang. Sebagai Allah itu yang datang. Tuhan tuh. Sebagai tidak lahir. Pakai tubuh apa Bang? Pakai tubuh manusianya seperti wujudnya saat dia diangkat atau wujud lain? Kalau Allah tuh kan bisa berubah-ubah, dia bisa mengubah jadi apapun boleh. Ya berarti firmannya jadi manusia lagi, benar kata Bang Neflos.
Ya. Ya. Dia akan memperkenalkan dengan cara apapun pasti bisa karena dia Allah. Dia mau datang dalam wujud Iya, apapun. makanya jadi Berarti- manusia lagi berarti kan dia. Ya, dia bukan manusia lagi yang datang ini. Dia Allah yang datang dari kedatangan Allah ini dalam wujud apapun yang dia saat itu Oke. kita belum tahu. Oke. Saya mau nanya begini Pak. Saya mau nanya begini Pak. kan banyak ayat bahwa Bapa mengutus Yesus. Pertanyaan saya, bisa nggak Pak Yesus mengutus Bapa? Menurut Bapak Bagaimana? gimana? Saya mengutus Yesus. Di Bible, bukan. Di dalam Bible itu kan banyak tertulis bahwa Bapa mengutus Yesus. Bapa mengutus Yesus. Pertanyaan saya, bisakah Yesus mengutus Bapa? Yesus itu sebenarnya Bapa sendiri yang menjelma menjadi manusia dengan caranya Iya, seperti itu. Berarti bisa. Ya. Yesus mengutus Bapa bisa nggak kira-kira? Bisa karena Yesus itu adalah Bapa sendiri. Bisa ya? Nah, bisa. Oke Pak. Nah jadi gini Pak. Ini mohon maaf ini Pak ya. Aduh saya takut saya sungkan sebenarnya. Jadi gini Pak. Ada tertulis bahwa aku tidak dapat berbuat. Sorry lah. Gimana bentar ya. Saya ini sebentar ya. Yohanes 5:30, aku berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Mohon izin Pak, HP saya low ya, saya keluar ya. Mohon izin Pak ya, Pak Neplos, Pak Ben, mohon maaf ya. iya. Maksudnya Boleh, Bapak udah hang maksudnya begitu? Iya. Pak dokter, sudah hang nggak Pak dokter? HP-nya yang low ya. Pak Ben, ya. Ya, baterai saya udah low. Siap Pak dokter. Ya. Siap. Mohon maaf ya, mari ya. Siap, sama-sama Pak dokter. Iya, jadi gini Pak Anton ya. Yohanes 5:30 kan bunyinya begini. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya kan? Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Kira-kira bisa nggak seandainya bunyinya begini ya? Bapa tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, melainkan atas kehendak Yesus yang mengutus Bapa. Bisa nggak kira-kira begitu Pak? Berarti. Coba ulang lagi saya balik. Oh. Oke, sedikit saja ya. Ya, sedikit saja ya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu kata Yesus ya. Ya. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Pertanyaan saya adalah, bisakah seandainya bunyinya seperti ini? Bapa tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Sebab Bapa tidak menuruti kehendaknya sendiri, melainkan kehendak Yesus yang mengutus Bapa. Kira-kira bisa nggak gitu Pak? Justru itu yang tidak boleh. Itu yang tidak bisa. Tidak boleh? Kenapa? Enggak, pertanyaan saya. Justru itu yang tidak bisa. Pertanyaan begitu salah. Apa tidak bisa? Tidak bisa begitu. Yesus Katanya tadi bisa mengutus Bapak. Gimana sih? Kok dia nulir lagi ini sama Pak Anton? Bagaimana? Katanya tadi Yesus bisa menulis, bisa Yesus bisa mengutus Bapak. Coba ulang lagi, yang jelas. Coba ulang lagi. Pak, jadi gini Pak Anton. Jadi sebenarnya Pak Anton bahwa saya mau memberi mengambil kesimpulan di dalam diskusi ini. Bahwa di dalam surah Al-Baqarah ayat 79 di situ tertulis, maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata, ini dari Allah, dengan maksud menjualnya dengan harga yang murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Jadi kesimpulan dari diskusi ini bahwa semua memang telah terlihat jelas, sudah Pak, terlihat jelas bagi kami bahwa inilah penyebab dari kitab-kitab suci yang datang dari tangan-tangan manusia, bukan datang dari Tuhan, tetapi datang dari pemikiran-pemikiran orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itu sih Pak sebenarnya kesimpulan diskusi malam ini Pak. Sebenarnya Pak Anton. Itu kesimpulan Ya. menurut Jadi saya. gimana ini? Kesimpulan yang Menurut kita keliru. semua Pak, kita kan udah sepakat Pak. Enggak, Ya, kita tadi udah sepakat kan. Jadi di dalam surah Al-Baqarah 79 ini, ya udahlah.
kalau kesimpulan begitu kan keliru sekali. Tidak ada keliru, Pak? itu yang dari surga, tidak ada. Itu saya yakin. Semua kita yang turun langsung dari surga itu hanya dua lau batu yang diterima oleh Musa itu betul. Tapi kalau kita suci yang sekarang ada ini, saya yakin ditulis oleh manusia semua, Pak. Betul atau tidak? Berarti Bang Neflos, Al-Quran itu juga ditulis tangan kan? Iya. Tulisan tangan itu bukan tulisan. Jadi di dalam surah. Siapa yang menulis Al-Quran? Assalamualaikum gini. saudaraku, izin bicara. Ini siapa yang bicara tadi? Frankie atau Beliselo? Gak tahu Ya, siapa. Saya barusan bertanya. Oke, Balsol, berarti Anda Kristen ya? Betul. Oke, terima kasih. Silakan saudaraku Neflos dilanjut, Bangsat. Oh, terima kasih saudara sesalumku. Terima kasih. Jadi kalau terjemahan dari tafsir dari surah Al-Baqarah 79 ini adalah kitab suci yang dikarang oleh manusia. Itu artinya. Kenapa? Karena mereka menulis dengan tangan mereka lalu berkata ini dari Allah katanya. Jadi ini merujuk kepada kitab suci yang bukan datang dari Allah tapi datang dari manusia. Nah, kalau Al-Quranul Karim itu pertama sebentar ya. Al-Quranul Karim itu wahyu yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah Nabi Muhammad SAW menulis kitab. Tidak pernah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu tidak pandai membaca dan tidak pandai menulis. Dia tidak bisa menulis. Gitu loh. Jadi tradisi lisan yang disampaikan oleh baginda Nabi itu disampaikan kepada orang lalu kemudian dicatat. Sama gitu saja, loh. Sama saja. Yesus kok bukan sama saja? Dari mana ceritanya sama saja? Ya kan Berbeda lah. Apa bedanya kalau Yesus yang berbicara, Yesus yang melakukan pekerjaannya, lalu yang menulis Oh, kita tidak bilang, kita tidak sebut bahwa seluruh Alkitab itu buatan tangan manusia. Enggak. Contoh begini saja. Di dalam surat-surat Paulus itu Yesus yang mengucapkan atau Paulus yang mengucapkannya? Loh, itu. Contohnya Korintus. Itu siapa yang ngomong? Itu Yesus atau Paulus? Yesus ketika firman Tuhan itu ditulis, berarti ada orang yang menulis. Ya, halo Pak. Manusia yang menulis. Ya, dengan siapa di mana, Pak? Halo, Iya, saya betul. Dengan siapa di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bali. Salam persaudaraan, salam toleransi. Salam persaudaraan, salam toleransi. Saya bertanya, siapa yang Kristen dalam ini? Yang Kristen ada dua, Pak. Ada Pak Frankie, ada Pak Anton. Iya. Tanpa mengurangi rasa hormat saya, Pak Frankie dan Pak Anton, saya berpesan bahwa dalam menjelaskan itu betul-betul harus berdasarkan hikmat Tuhan, Pak. Di Alkitab dikatakan hindari perdebatan-perdebatan yang bisa memunculkan pertengkaran. Jadi bagi saya, tolong mari kita bijak, Pak Frankie dan Pak Anton. Jangan membahas tentang atau berdebat. Alangkah baiknya kita bijak karena begini. Ya, karena begini. Betul. Saya hanya menyampaikan slogan-slogan perdamaian. Saya terpanggil dan wajib karena bapak saya Muslim, mama saya Kristen. Jadi saya menurut saya, Pak, apapun agamamu, apapun warna kulitmu, semua itu adalah saudara saya. Jadi Pak yang Kristen, tolong bijaksanalah, karena dengarkan firman Tuhan bahwa di Alkitab dituliskan hindari perdebatan yang bisa menimbulkan pertengkaran. Pertengkaran, ya. Iya. Jadi Pak Frankie dan Pak Anton silakan istirahat sekarang. Jangan saja, lagi dipikir-pikir, langsung keluar aja Pak dari room ini. Iya. Itu anjuran ya Pak ya. Dari Alkitab. Iya. Anjuran Pak, keluar Pak dari room ini sekarang. Itu perintah Alkitab. Cepat Pak, keluar sekarang saya bilang. Iya. Keluar Bapak dari room ini. Iya. Artinya gini Bang Neflos. Dengan apa yang disampaikan Balesalo menyatakan itu berarti sidang ini telah ditutup. Jadi telah ditutup. Sudah ditutup. Kita istirahat dulu. Ya, kita istirahat. Akan ditutup. Oke. Iya. Siap. Sekali lagi terima kasih. Tidak bisa dilanjut. Ya, sekali lagi saudaraku dari yang Muslim, dari yang Muslim, semoga kita semua sehat selalu dan
Selamat menunaikan Sehat ibadah selalu. puasa dan selamat menjelang hari Idul Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang muslim, shalom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam. Ya, Ya, baik, ya. terima Saya, kasih. itu bukan salah saya ya, Pak Franky. Ras hormat saya dan Pak Anton. Menurut Alkitab, Bapak harus keluar dari room ini. Kami nggak bertanggung jawab. Karena itu perintah Alkitab. Saya pengen aja ngobrol lebih lama. Cuman ya sudah, lakukanlah. Tapi Bang Neplos memang kata Yesus juga begitu, bahwa ketika kita masuk di rumah orang, ketika tidak diterima maka kebaslah kakimu. Jadi terima kasih banyak. Iya. Bukan tidak diterima, jangan begitulah. Wah, Nggak ada yang nggak terima, masa segitu lama bilang nggak diterima. Wah, ini nggak ada terima ini. Jadi kasih waktu lama lu bilang nggak diterima. Waduh. Masalahnya Baiklah. Baiklah, saya sudah Iya, betul. Baiklah Bang, Iya, terima kasih iya. Bang, saya mau turun dulu. Saya mau pijit istri dulu, kasihan istri lagi kepanasan. Wih, mantep banget. Siap. Ya. Uni Riva, thank you Uni Riva. Ya, saya mau turun dulu. Silakan ngobrol dengan Pak Anton, Siap. Pak Brett, Pak Ben. Jangan Siap, ada kata yang ini ya. Kalau saya ada salah, saya minta maaf. Pak Nepos juga begitu, Uni Riva. Ya, terima kasih. Siap, Pak Franky. Ya, Siapa yang menghakimi kita tadi? Siapa? Bukan menghakimi saya. Pak Anton, jangan dilawan Alkitab, Pak Anton. Udahlah. Itu menghakimi Pak. Udahlah, Pak Anton. Menurut saya, Pak. Itu Menghakimi perintah itu Yesus, kurang bagus. Pak. Perintah Yesus itu. Tadi yang naik tadi. Pak siapa tadi yang Bukan Bapak yang naik tadi yang menghakimi. Alkitab Anda yang menghakimi Anda. Dia cuma menyetir apa yang ada dalam Alkitab. Iya, sebenarnya ingat saya dulu, jangan turun, itu tidak bertanggung jawab, Pak. Beda-beda ya, Gia. Beda-beda lagi nih, pusing saya, Pak. Udahlah, Pak, atur aja lagi, Pak. Assalamualaikum, shalom saudaraku izin berbicara saudaraku. Ini kita sapa dulu Pak Badri, saudaraku, salam, saudara assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Ya, silakan saudaraku, ada yang ingin disampaikan saudaraku? Iya, sementara nyimak biar nyambung di terakhir yang menjadi percakapan di grup ini tadi. Saya sempat mengikuti, tidak bisa masuk. Oh iya, maaf saudaraku, saya memang memasukkan orang-orang yang biasa saya kenal saudaraku. Mohon maaf, saya memang agak rasis orangnya. Saya orangnya agak rasis sedikit ya. Saya memang begini, maafkan saya saudaraku. By the way, Bapak Badri, saudaraku, bisakah di mute sebentar biar tidak ada suara menggema di sini, saudaraku? Terima kasih. Iya. Iya, di mute sebentar ya, Bapak. Saya nyimak dulu untuk Oke, saya nonaktifkan ya. Baik, silakan dilanjutkan Pak Anton dan Bro saudaraku yang Neflos, silakan. Sebenarnya saya tidak terima tadi bilang ini menghakimi, itu kan menghakimi kurang bagus itu. Kan harusnya dia bicara dulu apa yang ini baru. Kalau memang kita ide-ide kurang apa yang kita omong tidak bagus, bisa dia omong, jangan langsung skak gitu. Jadi bilang kita tidak berhikmat lah apalah, itu kan coba saya katakan kalian ini semua ini tidak berhikmat, bagaimana kalian ada rasa Katakan apa, Pak? Katakan tadi kan saya jadi katakan peta aja saya ingat. Saudaraku, tolong ya serius ya saudaraku, ini forum yang terhormat ya. Jangan bawa-bawa. Of course. Katakan Yes, peta, of course. katakan peta, masa itu di bawah yang benar aja. Of course. Of course. saya mau bertanya, minta kesempatan. Yes, sir. My pleasure, sir. Kriteria Nabi menurut paham Islam bagaimana? Menurut Islam bagaimana kriteria Nabi? Oke. Boleh saya explain saudaraku? Basically, literally, which is and at least there's so many beautiful things in this world, and one of them it as saudara. Bolehkah saya yang menjelaskannya saudaraku?
Dari tadi saya diam saja. Silakan, Baik. silakan saudaraku. Saudari, saudari. Saya belum jenggotan. Ya, baik. Selamat malam Pak Anton. Perkenalkan, nama saya adalah Rifa MOW Muslim One Way. Ya. Jadi Anda bertanya kepada kami definisi atau kriteria Nabi. Baiklah, saya mencoba untuk menjelaskan etimologis Nabi. Ada beberapa ulama yang menyepakati bahwa kata Nabi itu berasal dari kata naba'a atau an-naba. An-naba yaitu berita. Maka ada surah An-Naba yaitu surah berita yang besar. Naba'a sesuatu yang ditinggikan. Artinya secara terminologisnya Nabi adalah orang yang ditinggikan oleh Allah membawa kabar besar. Gak bisa semua. Aduh berisik. Apa itu kabar besar? Yaitu kabar tentang risalah dari Tuhan, firman Tuhan. Nah, kalau kita lihat, Kita lah aja gak. diamlah. Jadi kalau kita lihat di dalam Bilangan pasal 12 ayat 6, seorang nabi akan ketika ada nabi di antara kalian, kata Tuhannya Bani Israel mengatakan, maka Tuhan akan menyatakan diri kepadanya, baik itu melalui mimpi ataupun secara nyata. Ya, saya tidak bicara tentang teofani ya. Wow, tidak ada lampu, saya hitam sekali. Saya tutup dulu ya mukanya biar gak kelihatan jelek ya. Baik saudaraku. Kemudian Nabi adalah orang yang memberitakan firman Tuhan, dan mereka adalah orang yang maksum. Maknanya adalah mereka bukan malaikat. Mereka bisa saja salah dalam naturnya sebagai manusia, tetapi tidak berdosa, mensekutukan Tuhan atau melakukan maksiat kepada Allah. Tapi mereka tetap manusia. Mereka makan, minum, meninggoy, dan juga kadang mereka menikah. Bahkan bukan saja menikah, mereka pernah khilaf. Contoh Nabi Adam. Nabi Adam itu pernah khilaf. Nabi Muhammad pernah ditegur oleh Allah. Apakah itu masuk ke kriteria dosa? Tidak. Kenapa suara saya seperti Bung Neflos? Kenapa? Kayak ini sering dengerin saudaraku ini. Jadi begitu ya kira-kira Pak Anton, kriteria Nabi atau parameter seorang Nabi adalah mereka yang membawa firman Tuhan, yang memiliki sifat maksum, yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana adalah orang-orang pilihan yang pastinya lebih baik daripada orang-orang kebanyakan. Kurang lebih begitu. Silakan ditanggapi Pak Anton. Ya, terima kasih atas penjelasan, saya terima. Baik, kalau begitu silakan Pak Anton menjelaskan juga. Saya ya? moderatori, saya moderatori ya. Thank you Sensei. Silakan dilanjutkan, ditanggapi Pak Anton. Tolong berikan parameter yang sama ya, Bung Neflos, tolong ditunjukkan ya. Baik. Ya mungkin barangkali mau ditanggapi dulu oleh Pak Anton. Ya setelah itu nanti coba kita buat satu komparasi ya. Silakan Pak Anton. Ya kalau. Ya cukup saya kira ya. Cukup. Ya barangkali Uni Rifa ada lagi yang mau disampaikan? Terima kasih. Terima kasih saudaraku. Saudaraku terima kasih. Pak Anton, saya tadi tidak mendengar apapun penjelasan Anda, tapi baiklah saya memahami yang tersirat itu, bahwa maksud Anda Nabi adalah orang-orang yang di dalam kitab Anda saya pahami mereka yang menyampaikan firman Tuhan. Anda boleh baca di beberapa ayat dalam kitab Anda. Barang siapa yang menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Nah ini tidak bisa dianggap sebagai makna harfiah, karena ketika Musa berkata, bagaimana cara aku memberitakan kepada Bani Israel? Katakanlah ini kata firman Tuhan, aku adalah aku yang mengutus aku. Apakah Musa langsung menjadi Tuhan Pak Anton? Dia melubah Kang. Bukan. Dia tidak langsung menjadi Tuhan. Sama seperti baginda Rasulullah SAW berkata, Innani bismillahirrahmanirrahim, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Mbak, bukan berarti Rasulullah mengatakan sembahlah aku adalah Tuhan. Bukan. Tapi firman Tuhan dititipkan di bibirnya karena memang Nabi itu penyampai firman Tuhan. Begitu kurang lebih Pak Anton. Silakan ditanggapi mungkin ya saudaraku. Terima kasih saudaraku. Ya terima kasih, tadi paparannya terlalu panjang ya Uni Rifa ya. Mohon nanti diatur waktunya ya, jangan terlalu panjang karena kita memang menghemat waktu. Di sini sudah pukul 06 ya. Oke, saya kembalikan lagi kepada Pak Anton.